Teman-teman pasti pernah merasa marah ya, jengkel, dongkol, sebel. Kita sudah capek-capek membuat surat lamaran pekerjaan, begitu kita taruh, tidak kunjung mendapatkan respon dari perusahaan. Ya, poro-poro di interview, dipanggil aja kagak. Padahal membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak mudah. Kita nabung dulu ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk transport. Belum lagi kalau kita mengirimkannya lewat pos, nah itu ongkirnya itu juga tidak sedikit. Tapi begitu kita melamar, tidak kunjung mendapatkan panggilan dari perusahaan, dari HRD. Mangkel-mangkel, dongkol-dongkol, ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau melampiaskannya kemana? Itu salah satu hal yang menjadi masalah bagi sebagian angkatan kerja. Namun, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu risau, teman-teman nggak perlu galau. Justru, kegagalan itu harus teman-teman jadikan sebagai sebuah bahan evaluasi. Apa yang membuat surat lamaran pekerjaan saya itu tidak dilirik oleh HRD? Sehingga kedepannya teman-teman harus lebih baik lagi dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, maka dari itu dalam video kali ini saya akan membahas alasan mengapa surat lamaran pekerjaan teman-teman itu tidak dilirik oleh perusahaan. Yang pertama adalah CV kurang menarik. Lah, biasanya kalau berkaitan dengan CV itu berkaitan dengan skill dan kemampuan. Lah, apa yang membuat perusahaan itu tidak tertarik? Bisa jadi karena skill dan kemampuan teman-teman itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, sehingga teman-teman tidak masuk dan surat lamaran teman-teman itu ditolak oleh perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tidak masuk kualifikasi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Makanya saya tidak pernah setuju prinsip, terutama orang desa ya, orang di daerah yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, dicoba aja melamar. Kalau rezeki ya masuk, kalau nggak rezeki ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak keterima itu marah gitu loh. Makanya teman-teman harus benar-benar perhatikan persyaratan masuk di sebuah perusahaan itu. Misalkan gini, di situ jelas-jelas tertera ya, pendidikan minimal S1, ijazah teman-teman SMA, nekat melamar ya nggak bakalan masuk. Terus ada lagi, tinggi badan minimal untuk laki-laki 165 misalkan. Tinggi teman-teman 160, nekat ngelamar, ya nggak masuk. Kenapa? Karena teman-teman menabrak persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, daripada teman-teman berjudi seperti itu, lebih baik teman-teman nyari pekerjaan lain yang persyaratannya itu masuk ke teman-teman, supaya teman-teman itu peluang masuknya itu besar, bukan asal coba-coba gitu aja. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan jurusan teman-teman. Ya, karena ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan para kandidatnya itu jurusannya itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan maintenance, itu kan yang bertugas untuk memperbaiki, ya ada banyak sih maintenance ya, memperbaiki kelistrikan misalkan ya. Yang melamar harusnya juga yang jurusannya itu teknik kelistrikan misalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan jurusan tata boga, ya tidak bisa melamar di situ. Maka teman-teman juga harus lagi-lagi harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jangan asal ngelamar. Kemudian yang terakhir adalah di perusahaan itu tidak sedang membutuhkan karyawan ya. Lagi-lagi berkaitan dengan tadi itu, sing penting ngelamar bang, rezeki ya mlebu, nek rezeki ya wis gak apa-apa. No, gak seperti itu bro. Melamar pekerjaan itu ada skillnya, ada tekniknya, ada seninya gitu loh. Tidak asal kita naruh surat lamaran pekerjaan begitu saja ya. Kita harus perhatikan di perusahaan itu benar-benar ada lowongan nggak, benar-benar membutuhkan karyawan nggak. Kalau membutuhkan karyawan, persyaratannya apa saja. Sekiranya saya bisa, maksudnya itu masuk dalam kualifikasi karyawan yang dicari oleh perusahaan itu,
saya akan melamar. Nah, masalahnya ada beberapa angkatan kerja atau mungkin banyak, mungkin Anda termasuk ya, di perusahaan itu sedang tidak menerima lamaran pekerjaan, tapi tetap nekat ngelamar aja, nyoba-nyoba istilahnya gitu kan. Akhirnya apa? Anggaran untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu terbuang sia-sia, tidak tepat sasaran. Ya, maka dari itu harus teman-teman perhatikan lagi, apakah perusahaan itu benar-benar membutuhkan karyawan atau tidak. Jangan asal melamar, nanti khawatirnya tidak dapat panggilan lagi, kecewa lagi, dongkol lagi ya. Oke, itu tadi beberapa alasan kenapa surat lamaran pekerjaan teman-teman itu tidak kunjung mendapatkan respon dari perusahaan. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau teman-teman punya asumsi lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.